Sudah pada sarapan belum? Siapa yang belum? Belum sarapan ya. Tahu nggak kalian lagi di kantor apa? Pemadam. Ya, untuk adik-adik, guru dan mamanya selamat datang di kantor Dinas Pemadam Kebakaran Sektor Multika Jaya. Tujuan datang ke sini mau ngapain? Ada yang tahu nggak mau ngapain? Ada tahu nggak mau ngapain datang ke sini? Nggak tahu. Mau ngapain? Ada yang lagi loh. Ngapain? Bagaimana cerita? Siapa yang mau ngajak ke pemadam? Oh, cuma sedikit ya. Ini uangnya. Siapa yang mau naik mobil pemadam? Oh, depan saya tuh. Ada syaratnya ya, dengerin ibu. Ada syaratnya kalau mau naik mobil pemadam. Ada syaratnya. Pertama, tidak boleh dorong-dorong di atas ya. Tidak boleh bercanda. Terus nggak boleh berdiri, harus duduk. Kalau ada ranting pohon, ada kabel, tidak boleh ditarik. Ya berbahaya. Kita nyanyi dulu ya biar semangat ya. Udah pada hafal belum lagu pemadam? Sudah. Berdiri dulu. Ayo, udah hafal belum? Ini apa namanya? Selangnya besar atau kecil? Kalau di rumah ada selang nggak? Besar atau kecil di rumah? Kalau di rumah selangnya fungsinya untuk apa? Sama lagi. Buat nyuci mop atau nyuci mobil. Kalau ini selang pemadam kebakaran. Selang pemadam kebakaran itu ada dua ukurannya. Ada yang 2,5, ada yang 1,5. Ini paling kecil selang pemadam kebakaran, ini paling kecil. Satu selang panjangnya 30 meter. Jadi kalau ada kebakaran yang mobil yang bisa masuk gang-gang, kita sambung selang. Ya, satu selang. Nah, ada yang tahu nggak fungsi selang untuk apa? Fungsi selang untuk apa? Mengeluarkan air. Terus apa lagi, ada yang tahu nggak fungsi selang? Memadamkan api. Apa sih gitu? Fungsi selang adalah apa? Sebagai alat untuk menyalurkan air dari mobil ke
tempat kebakaran. Kalau ada mobilnya, ada airnya, ada nozzle-nya, tapi selangnya nggak ada, bisa nggak buat madamin api? Ya, jadi selang itu fungsinya untuk menyalurkan air. Nah, ini ada yang tahu apa namanya? Tembakan. Namanya tembakan. Bentuknya kayak apa? Ini senjatanya bapak pemadam ini. Ya. Ini dengerin namanya. Ini namanya nozzle. Apa? Suaranya mana sekali lagi? Suaranya mana, Rika? Ada yang tahu fungsinya untuk apa nozzle? Ya, fungsi nozzle adalah sebagai alat pemancar air. Nah, ya, jadi air yang tadi dari mobil disalurkan melalui selang, nah nanti dipancarkan melalui nozzle. Ingat, ini apa namanya tadi? Kalau ini apa namanya? Nah, nanti di akhir kakak tanya, kalau yang nggak bisa jawab nggak boleh ikut naik mobil. Makanya perhatikan ke depan. Ya, perhatikan ke depan. Kalau yang bisa jawab boleh naik mobil nih. Siapa yang mau pakai baju pemadam nih? Makanya perhatikan ke depan. Nggak boleh bercanda, nggak boleh ngobrol sama temennya. Lihat ke depan. Ya. Nah, ini. Ya, bentuknya kayak huruf apa? Bentuknya kayak huruf Y. Ada yang tahu apa namanya? Ini namanya kombinasi. Apa? Nah, atau biasa di bahasa pemadam itu namanya Y-connection. Nah, ini nanti nempelnya di mobil. Sekarang itu lubangnya itu ada berapa? Hitung coba. 1, 2, lubangnya ada 3. Ada berapa? 3. Itu lubangnya ada berapa? 1. Lubangnya ada berapa? 3. Lubangnya ada 3. Ya, ini namanya kombinasi. Fungsinya apa, Kak? Fungsinya sebagai pembagi arah jalur air. Ya, ini dia nempelnya di mobil. Nah, lubangnya ada 2. Ini bisa ini madamin yang lewat depan, lewat kanan. Nah, ini bisa lewat kiri. Jadi bisa pakai 2 selang. Ini fungsinya kombinasi. Ya, ingat namanya. Nanti kakak tanya. Ya, pokoknya nih yang hurufnya kayak Y ini namanya kombinasi. Ya, ingat. Nah, ini. Ya. Ada yang tahu apa namanya? Baju pemadam atau jaket pemadam? Baju atau jaket? Ini namanya jaket pemadam kebakaran. Dipakainya di mana kalau jaket? Di badan. Jadi jaket ini fungsinya melindungi apa? Melindungi badan atau tubuh dari panasnya api. Jaket ini sekarang akan tanya tahan panas atau tahan api? Tahan panas atau tahan api? Tadi kan kakak bilang jaket ini melindungi petugas pemadam kebakaran dari panasnya api. Berarti jaket ini tahan panas atau tahan api? Tahan panas. Betul bukan? Nah, ya, makanya perhatikan. Nah, jadi jaket ini cuma tahan panas, bukan tahan api. Nah, kalau ada petugas pemadam nih, ini kayak kakaknya nih, lagi megang selang. Ini adik-adik maju, bang juga maju. Dia nggak bakal maju, bukannya takut. Karena jaket dia hanya melindungi dari panasnya api, bukan dari api. Kalau baju yang tahan api itu ada lagi. Nah, bajunya kayak robot. Nah, ini. Nah, terus ini ada yang tahu apa namanya? Helm di rumah ada punya helm nggak? Helmnya di rumah dipakai buat apa?
buat naik motor, buat naik sepeda. Nah, kalau ini helm pemadam kebakaran atau bahasa Inggrisnya itu fire helmet. Apa namanya? Helm ini dipakainya di mana? Dipakainya di mana? Berarti helm fungsinya untuk melindungi kepala dari apa? Dari panas, dari api, dari reruntuhan. Karena apa? Petugas pemadam kebakaran itu harus pakai helm pada saat memadamkan api, apalagi dia sampai masuk ke bangunannya. Ya, karena rumah yang kebakar, bangunan yang terbakar itu rawan dan riskan untuk runtuh, roboh. Kalau masuk nggak pakai helm, berarti nanti gimana? Nah, nanti kalau kamu terbang bisa bocor, bisa berdarah. Makanya petugas pemadam kebakaran itu harus dilengkapi dengan APD. APD itu apa sih? APD itu alat pelindung diri dari mulai kepala sampai kaki. Ya. Pakai sarung tangan ada. Jadi sarung tangan juga bisa pakai. Semuanya ada. Nah, ini ada yang tahu apa namanya? Ini sepatu apa namanya? Sepatu boot. Yang ini biasa dipanggil di pemadam itu fire boot atau sepatu pemadam kebakaran. Dipakainya di mana? Kaki. Berarti sepatu ini berfungsi untuk melindungi kaki dari apa? Dari panasnya api, dari benda-benda tajam, paku, pecahan apa? Pecahan kaca, pecahan beli, ada baran yang panas. Nah, ini kita harus pakai sepatu ini. Nah, sepatu ini bebas dari apa? Aliran listrik. Ini ada plat besinya nih. Ini kuat. Ini mau diulis mobil nggak bakal. Yang penting depannya, ya ini kuat. Kalau belakangnya itu bisa. Ini di sini ada plat besinya di dalam. Jadi pada saat kita nginjek benda-benda yang tajam nggak akan tembus. Di dalam ini ada plat besi. Ya. Nah, karena apa? Musuh atau bahaya terberat pemadam kebakaran itu ada 3. Petugas pemadam kebakaran itu bahayanya ada 3 pada saat memadamkan api. Yang pertama apa? Yang pertama itu bahayanya dari asap. Jadi asap itu bahaya buat petugas pemadam. Yang kedua yaitu dari listrik. Yang ketiga apa? Dari terperosok. Contoh bangunannya tingkat. Nah, takutnya jeblos. Makanya harus hati-hati. Makanya kan ada moto pemadam, ada yang tahu nggak? Pantang pulang sebelum padam, walaupun nyawa taruhannya. Makanya Undang-Undang Lalu Lintas kendaraan prioritas nomor 1 di jalan yaitu pemadam kebakaran. Jadi adik-adik ini lagi naik ambulan, naik mobil iring-iringan mobil jenazah. Kalau ada pemadam itu pasti harus berhenti. Ya, jadi bukannya pemadam yang disuruh berhenti, enggak, salah. Jadi nomor 1 di lalu lintas itu pemadam kebakaran. Ada nggak yang udah besar mau jadi pemadam? Nah, kalau mau jadi pemadam, nanti ini ikut ini sama kakak ini. Nah, harus berani. Kalau pemadam kebakaran itu harus berani. Ada yang berani mau ular nggak? Ada yang berani mau ular nggak? Ini jangan kayak ular sama kecoa aja takut. Ya. Berani kamu? Nah, ya. Nah, lanjutnya kakak tanya nih. Ya, kakak minta 4 orang, 2 cowok, 2 cewek. Nah, nanti kalau kakak tanya angkat tangan dulu, nggak boleh jawab. Angkat tangan. Nanti kakak suruh maju baru jawab. Ya. Ayo, nanti ditanya sama Kak Elwi. Nanti ditanya, Kak Elwi dengerin, angkat tangan dulu, maju ke depan. Angkat tangan dulu ya. Apa? Diri dulu. Dari dulu namanya siapa? Ayo, ada ke depan. Kenalin dulu namanya.
Oke, fokus, fokus. Fokus tuh, yang fokus. Ayo. Jelasin dulu namanya siapa. Nama saya Arjuna. Umurnya? Arjuna ini apa nama, bilang ke teman-teman. Teman-teman, ini namanya apa? Ayo fokus. Fokus. Ayo. Kalau nggak bisa duduk lagi nih. Ayo. Apa? Ozil mah pemain bola. Kalau Ozil pemain bola namanya. Oke, saya lagi bilang ke teman-teman. Teman-teman. Nah, kalau yang kedua, ketiga, dan keempat ini namanya helper. Artinya ini petarung atau kalau ini badannya duduk. Coba kalau beneran ada api, mundurnya lama. Nah, ini namanya fighter. Fighter ini fungsinya apa? Sebagai pemegang nozzle. Nanti beneran nih. Ya, kalau ada api, yang mana apinya paling depan. Ya, salah, berat. Salah. Nah, pegang. Nah, kalau udah siap seperti ini barisan paling belakang, helper keempat, ini ada kodenya nih. Kodenya minta driver. Adik-adik semuanya ikut, tangan kanannya ke atas. Berdiri boleh, berdiri. Tangan kanannya ke atas. Dari mobil, nanti airnya dibuka sama driver. Nah, ini tangan kanannya atas, apa namanya tadi? Buka. Suaranya mana? Suaranya kencang. Suaranya mana? Air. Kalau airnya udah dibuka, tangannya putar. Ini namanya besarkan air. Apa? Kalau airnya udah besar. Nah, ini udah kuat nih, air ini. Ini harus dipegang kuat. Ini bisa buat madamin api. Airnya udah besar kan. Nah, kalau apinya udah mulai padam, udah mulai kecil, turun tangannya, tangan kanannya turun. Turun. Putar, kalian putar. Nah, putar. Ini namanya kecilkan air. Mana suaranya? Kalau airnya sudah dikecilkan, apinya sudah nggak ada, udah padam. Nah, petugas pemadam kebakaran tangannya seperti ini. Nah, ini namanya berkemas atau pemadaman selesai. Nah, tapi sebelum petugas pemadam kebakaran tangannya seperti ini, airnya kan masih kecil. Semangat dong. Jangan di tengah-tengah, nanti tertabrak-tabrak. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Pasukan pemadam mau lewat. Jangan di tengah-tengah, nanti
mau kemana kamu? Hai. Ini beneran naik muter ya?
Met habis ngapain ya, Met? Tadi habis ngapain, Rik? Main apa? Ah, dasar. Met, udah mandi, Met? Habis ngapain, Met? Hah? Habis ngapain kamu? Main-main air. Ngapain main air? Emang belum mandi? Emang pernah mandi? Biasanya mandi nangis. Biasanya mandi nangis, Met. Seru nggak, Met? Ini pakai sepatunya langsung aja kali ya? Pas kaki lah. Basah soalnya sepatunya ternyata.